Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati, terhormat Pak Dekan FISIP UI, Profesor Dr. Sumitro Aji Purwanto, MSc. Kita pernah ketemu, Prof, tapi sudah beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang berbeda. Ini ketemu lagi. Terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan program studi komunikasi, ilmu politik, antropologi, kriminologi, sosiologi, kesejahteraan sosial, hubungan internasional. Yang terhormat semua hadirin yang mengikuti kegiatan seminar ini. Globalisasi yang terus digulirkan beriringan dengan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan suatu gerakan revolusi industri 4.0 yang sering kita jadikan isu sosial dan selalu menarik atensi hingga menjadi topik pembicaraan khususnya di kalangan akademisi. Masifnya isu yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, banyak negara termasuk Indonesia yang pada gilirannya telah berimplikasi terhadap semakin meluasnya penetrasi penggunaan internet oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, menunjukkan tingkat penetrasi internet penduduk Indonesia pada 2024 mengalami peningkatan menjadi 79,5% dan didominasi kalangan generasi milenial, generasi yang dekat dengan penggunaan teknologi komunikasi dan ruang digital. Jumlah pengguna internet penduduk Indonesia cukup merata antara laki-laki dan perempuan. Pengguna koneksi seluler mencapai 353 juta atau sekitar 128% dari total populasi. Selain itu, penduduk Indonesia dikenal aktif dalam penggunaan media sosial. Dengan jumlah pengguna mencapai 139 juta atau 49,9% dari total populasi. Hasil penelitian We Are Social tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 38 menit dalam satu hari untuk menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, waktu rata-rata mengakses media sosial sebanyak 3 jam 11 menit. Di samping itu, 59,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari produk atau membeli barang. Perkembangan teknologi informasi yang pada saat ini, silakan saya putar dulu videonya. 人长大22年之久，我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people who are landed. Most of us don't get our health care through the marketplace. Kita saksikan bersama bahwa ini adalah suatu video yang merupakan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi terkait dengan artificial intelligence, yaitu merupakan teknologi yang mengadaptasi kecerdasan manusia untuk membantu komputer dalam melakukan tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Dampak positif dalam AI ini yaitu merupakan karya kreatif seperti film dan video, tapi menimbulkan kompleksitas hukum terkait hak cipta. Perubahan publik tentang siapa yang memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual AI memunculkan kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi tantangan ini. Deepfake adalah salah satu contoh dampak negatif penggunaan AI yang dapat disalahgunakan untuk mereplikasi citra wajah seseorang pada foto dan video sehingga sangat mirip dengan aslinya. Bahwa menjadi hal yang penting memahami bahasa komunikasi, hukum dan teknologi informasi, di mana hukum akan beradaptasi dengan teknologi informasi dan begitu juga bahasa akan terus beradaptasi dengan teknologi informasi. Jadi 3 hal bidang ini, bahasa, hukum, dan teknologi informasi, ini akan terus progresif mengikuti peradaban manusia. Maka bahasa akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, begitu juga hukumnya. Teknologi informasi ini semakin meningkat, semakin maju, maka hukumnya harus disesuaikan dengan teknologi tersebut.
terbukti bahwa saat ini sudah disahkan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang itu mengadopsi dari undang-undang sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, perlu diketahui bahwa kejahatan cyber diprediksi akan terus berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih canggih atau lebih variatif, di mana modus operandinya pun seringkali memberi tekanan serta kesulitan kepada anggota kepolisian kami di lapangan dalam melakukan pengungkapan. Mengingat sifatnya yang cenderung dinamis tersebut, maka hingga saat ini kejahatan cyber tidak mempunyai definisi yang tetap atau baku, kecuali hanya pandangan-pandangan dari sejumlah ahli. Sebagai contoh, menurut Holt, kejahatan cyber adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan jaringan internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan. Kejahatan cyber secara teknis dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu computer crime atau kejahatan komputer dan computer related crime. Yang digunakan sebagai medianya adalah komputer. Beberapa jenis kejahatan cyber yang dikategorikan sebagai kejahatan komputer diantaranya seperti peretasan, akses ilegal, pencurian data atau identitas, gangguan sistem atau DDoS, dan lain sebagainya. Sedangkan kejahatan cyber yang dikategorikan sebagai computer related crime adalah seperti pencemaran nama baik, kemudian juga terkait dengan pornografi online, perjudian online, pencemaran nama baik, penipuan, dan sebagainya. Yang ini juga akan berkembang yang kita bisa kenal dengan doxing, di mana doxing ini juga menjadi suatu fenomena. Apakah ini karena kelihayan pelaku kejahatan yang dia mengambil data identitas kita, atau ini juga terkait dengan kelalaian kita sebagai pemilik data pribadi yang kita tidak menjaga, yang biasanya kita sering memberikan atau mengupload di open source yang itu digunakan oleh pelaku kejahatan. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, masih tingginya kasus-kasus kejahatan cyber di Indonesia telah membawa kecemasan dan kekhawatiran dan rasa takut di masyarakat, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mencatat sebanyak 13.241 laporan kejahatan cyber yang rentan dengan korban perempuan maupun anak. Kejahatan tersebut diantaranya 3.675 laporan terkait dengan ancaman pencemaran seperti doxing, pemerasan, dan pelecehan online. Kemudian 952 laporan dengan modus operandi pornografi anak, kemudian juga pembalasan menggunakan konten seksual, eksploitasi anak secara online, dan siaran maupun distribusi konten ilegal terkait dengan pornografi. 8.614 laporan ancaman kekerasan secara online. Beberapa modus operandi kejahatan cyber yang rentan dengan korban perempuan dan anak diantaranya adalah love scam. Pelaku manipulasi korban untuk mendapatkan uang. Sextortion, pelaku memeras korban menggunakan konten seksual. Kemudian child grooming, pelaku mengeksploitasi anak secara seksual. Kemudian pelaku juga kadang-kadang menyebarkan konten seksual atas dasar ketidaksukaan. Laporan kejahatan cyber lainnya yang banyak dilaporkan masyarakat yaitu penipuan online sebanyak 14.495 laporan dan pencemaran nama baik sebanyak 6.556. 2023 jumlah laporan polisi terkait tindak pidana cyber yang dilaporkan masyarakat kepada Polri sejumlah 4.210 laporan polisi. Ini yang masuk ke kami di SPKT. Kalau tadi berdasarkan portal websitenya Patroli Cyber yang kita bisa lihat secara online. Namun demikian, memang penyelesaian kami masih 60%, di bawah 60%, karena memang ini ada beberapa hal tantangan yang mesti kita lalui. Karakteristik kejahatan cyber bersifat tidak mengenal batas teritorial atau borderless, anonim, dan terorganisir, sehingga kejahatan cyber dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau lintas batas. Hal tersebut menjadi
tantangan dalam pengungkapan kejahatan cyber yang dihadapi oleh penyidik kami. Pada hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menentukan strategi penanganan kejahatan cyber diantaranya quick response dengan meningkatkan respon operasional Polri, khususnya penyidik cyber terhadap kejahatan cyber secara cepat dan tepat melalui implementasi hubungan tata kerja dan standar operasi prosedur yang terintegrasi serta terkini. Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana cyber, tetapi juga dilakukan tingkat pada langkah-langkah preemptif dan preventif. Langkah preemptif yaitu dengan memberikan edukasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat memanfaatkan media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Langkah preventif yaitu menghambat viralnya penyebaran konten hoax dengan memberikan informasi akurat yang mengedepankan keadilan dan kepedulian pengguna media sosial serta kerjasama dengan instansi dan platform tertentu. Penegakan hukum maupun edukasi masyarakat tentu saja belum cukup dalam menanggulangi tindak pidana cyber. Masyarakat juga diharapkan waspada terhadap konten negatif serta menggunakan internet dengan media sosial dengan bijak. Beberapa hal yang perlu ditekankan sebagai kesadaran diri antara lain adalah selektif, harus memilih dan menyaring akun atau kanal yang diikuti atau follow. Skeptis, selalu waspada dan jangan langsung percaya terhadap orang yang tidak dikenal. Melakukan assessment, tidak menerima permintaan orang yang tidak wajar oleh orang yang dikenal di media sosial atau di dunia nyata. Unnecessary post, tidak perlu mengunggah foto atau video yang bertujuan secara khusus untuk mengundang minat lawan jenis. Kemudian, ini yang terpenting, berpikirlah terlebih dahulu sebelum membuka tautan atau link. Think before you click, karena memang sekarang banyak juga link-link yang itu bisa mengambil data-data pribadi kita. Beberapa hal yang perlu kita cermati dalam hal kegiatan-kegiatan kita. Ya, ini ada kata-kata bijak yang perlu kami sampaikan, yaitu sebagai motivasi kita yang disampaikan oleh Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi tingkat pendidikan itu menjadi suatu hal yang baik untuk mengubah dunia, juga untuk mencegah terjadinya kita sebagai korban. Pemahaman terkait dengan internet, pemahaman terkait dengan media sosial itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mencegah diri kita menjadi korban, mengubah bahwa kita tidak menjadi korban dan bisa mengubah lebih baik. Kemudian juga Alvin Toffler menyampaikan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia menguasai dunia. Ketika sudah mampu mengubah dan menguasai dunia, maka ingatlah pesan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng, baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, demikian saya sampaikan keynote speech pada seminar Combating Cybercrime in Digital Space pada pagi hari ini. Saya secara tidak langsung juga bagian dari alma mater ini, FISIP UI, karena saya juga harus menjaga alma mater ini. Kebetulan memang putra saya ini lulusan FISIP UI ya, 2023. Saat ini sedang melaksanakan lanjutan S2 di Australia. Mudah-mudahan hubungan baik ini kami buka dengan keterbukaan kami apabila ada rekan-rekan atau komunitas sivitas akademika FISIP UI ingin mendapatkan data terkait dengan penelitian, kami buka diri dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kerjasama yang baik, karena di cyber itu kita harus kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, karena kalau kami sendiri yang menangani, maka itu kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, maka kerjasama itu menjadi suatu hal yang penting. Sekali lagi saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-56 kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Semoga dari tempat yang dibanggakan ini akan lahir pribadi-pribadi hingga calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang dapat membawa kebaikan, keadilan, kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.